Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ane Stay In Game. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang Magnamon X ya guys ya, Super Ultimate Metal tipe defensif, yang dimana Ane disebut sebagai ofensif. Kenapa bang sebagai ofensif? Karena mau coba-coba saja, tetapi setelah dicoba damage yang dihasilkan Magnamon ini sangat bagus guys. Meskipun statnya itu defensif, tapi di build ofensif bagus kalau menggunakan chip yang tepat ya guys ya. Yang dimana Anda di sini menggunakan chip assassin guys. Kenapa assassin? Karena dilihat dari efeknya ini ya guys ya, mengabaikan defense musuh sebanyak 12% ya, dari tergantung dari bintang chip itu sendiri. Kemudian apabila 4 set itu ketika menyerang musuh itu akan mengurangi defense musuh sebesar 40% dari attack si pemakai chip assassin ini guys. Jadi defense musuh dikurangi 40%, attack pemakai chip ini ya. Emang kalau dilihat dari deskripsi yang standarnya ini, bagusnya yang menggunakan assassin itu yang mempunyai attack power yang tinggi ya guys ya, seperti Jesmon ini misalkan. Ini kan status si Magnamon X plus 9 ini karena emang buildnya belum optimal ya guys ya. Statusnya itu fitnya S, STR nya S, connya SS, agility nya S. Jadi ini tipe defensif tapi seperti tipe all around ya guys ya. Kalau dilihat seperti kayak Imperial Dramon ini kan S, 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 S. Yang defensif itu seperti Alphamon guys. Ini fitnya SS, STR nya S, connya SS ya. Agility nya itu tidak terlalu penting buat tank ya guys ya, karena fungsinya itu nahan damage dan damage balik musuh dengan tamnya, biasanya seperti itu. Nah tetapi Magnamon ini sangat unik guys, sama kayak Dukmon kayaknya guys. Kalau Dukmon kan udah jelas kalau udah jadi Crimson itu jadi all around, tapi Magnamon udah jadi X nya itu masih tipe defensif tapi statusnya itu kurang greget ya guys ya, karena basic HP nya cuman S guys. Nah ini kalau misalkan di outboostnya dinaikin juga paling mentok juga sampai ke SS kayaknya guys ya, karena di sini kebetulan outboostnya masih rendah. Tapi kalau standar awal yang tank itu biasanya kayak Alphamon guys, sebelum di up outboostnya pun ini masih level 1 udah SS guys. Di vitality nya, connya juga SS ya, agility-nya emang rendah guys. Tapi kalau berdasarkan tank ya itu harusnya statusnya seperti ini guys ya. Apalagi kayak Balpe ini belum X Evo pun masih standaran, fitnya itu udah SSS ya guys ya. Jadi HP tertebal di game ini dimenangkan oleh Balpemon guys, karena masih standaran aja fitnya udah SSS. Di upgrade outboostnya menjadi level 5 level 6 itu bisa jadi udah X ya guys ya. X itu lebih dari SSS ya. Kalau Alpha ini mau bisa jadi X itu kalau udah outboostnya level 7 atau level 8 guys, baru bisa berubah jadi vitality-nya tuh jadi X kayak Balpemon guys ya. Nah ini di Magnamon ini dari start dasarnya ini udah agak-agak ragu guys buat ngebuat sebagai tank ya, tapi setelah dicoba ya guys ya, di build hitter ini cocok ternyata guys. Meskipun emang ada yang ngebuild tank Magnamon ini di server lain guys yang emang kerat ya guys ya, karena emang mungkin dia ngandelin debuff si Magnamon ini sehingga melemahkan musuh, jadi magnanya berasa keras. Jadi emang efeknya itu si Magnamon itu kalau dibikin tank itu seperti tank debuffer ya guys ya, jadi melemahkan semua tim musuh biar attack powernya turun, kemudian defense nya turun. Nah sehingga damage output yang dikeluarkan musuh ke tim kita itu menjadi berkurang guys ya. Jadi damage output yang dikeluarkan musuh kepada tim kita berkurang, apalagi kepada Magnamon nanti dengan efek-efeknya yang akan kita bahas di video ini ya guys. Jadi si Magnamon ini merupakan super ultimate yang sangat-sangat unik guys ya. Apabila kalian membuildnya dengan benar, bisa menjadi tank yang bagus buat membackup tim kalian. Cuman emang perlu pemahaman dan build yang mantap lah buat tank sekelas Magnamon ini, karena dilihat dari basic statnya itu
tidak sekeras tank-tank yang lain ya, seperti Alphamon, Balpemon, mungkin Dukmon juga bisa lebih keras kalau secara solo ya guys ya, secara solo dari skill-skillnya gitu ya, dari Dukmon bisa lebih keras. Cuman dari segi tim Magnamon menang karena dia punya debuff yang bisa merugikan musuh seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas ya guys ya ke skillnya. Skill yang pertama adalah Magna Combo. Ini di level 15 kita dapat 103% attack ditambah 420 extra damage guys. Kemudian dia memberikan weaken status atau debuff weaken kepada musuh yang dia hit ya. Lalu menambahkan fluid shield buat diri sendiri, kemudian prior to rear. Nah, jadi ini guys, secara singkatnya weaken. Nah, weaken ini jadi setiap Magnamon menyerang musuhnya, maka musuhnya itu akan terkena debuff weaken seperti itu ya guys ya. Nah, apa itu weaken? Nah, weaken di sini adalah mengurangi tam rate musuh atau yang diserang oleh Magnamon ini sebesar 12% dan dapat di stack ya, bisa mungkin 3 atau 4 stack tergantung di battlenya ke clear gak sama support lawan, atau kalau gak ke clear bisa aja numpuk si debuffnya ini sampai 4-5 mungkin bisa ya guys ya. Cuman aneh belum lihat sampai 4-5 karena ke clear sama support musuh. Mohon maaf guys, karena ini posisi aneh record video ini sedang jaga toko ya guys ya, jadi agak bising-bising motor ataupun kendaraan yang lainnya, jadi mohon dimaklumi. Mudah-mudahan masih terdengar dengan jelas penjelasan yang akan Anda sampaikan ini ya guys ya. Oke, lanjut. Kemudian fluid shield. Nah, jadi fluid shield ini dia itu menambahkan shield kepada dirinya sendiri berdasarkan layer dari weaken yang ada di musuh ya guys ya. Jadi dia menambahkan shield 2% dari maksimum HP dirinya sendiri atau Magnamon sendiri ya guys ya. Nah, ketika shieldnya di clear oleh musuh atau hancur oleh musuh, nah kemungkinan 27% akan restore 1 energi ya, selama 2 turn. Jadi buff fluid shield ini akan ada di Magnamon selama 2 turn seperti itu. Kemudian prior to rear ini memprioritaskan untuk menyerang musuh yang ada di belakang seperti itu. Oke, lanjut ke skill yang kedua adalah plasma suit. Nah, di level 15 ini, nah ini tamnya si Magnamon ya, plasma suit. Di level 15 ini damage-nya 141%, kemudian ditambah 792 extra damage ya guys ya. Efek si Magnamon ini adalah absorb. Nah, mohon maaf kita diam dulu, banyak kendaraan yang lewat ya guys ya. Ini udah malam tapi masih rame aja ini, mungkin karena efek malam minggu kali ya guys ya. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, udah agak mendingan. Absorb ya guys ya. Nah, absorb ini adalah menyerang musuh dan mencuri 20% dari maksimum HP yang diserang ya guys ya. Jadi enak sekali ini buat ngehit tank-tank yang tebal kayak Balpemon guys. Jadi ini bisa sebagai counter tank tebal seperti Balpemon dan Alphamon, karena setiap tam yang Magnamon serangkan kepada musuh akan mencuri 20% maksimum HP nya. Jadi apabila dia sering nyerang atau sering ngetam ke tank lawan, maka HP lawan itu akan menjadi sangat-sangat tipis ya guys ya. Nah, kemudian menjadikannya maksimum HP untuk dirinya sendiri sebesar 20% guys. Jadi mencuri 20% HP lawan tetapi menambahkan shield buat dirinya sendiri sebesar 20% dari HP-nya sendiri seperti itu guys ya. Itu absorb. Kemudian yang kedua fluid shield. Sama seperti Magna Combo ini, fluid shield ini menambahkan shield sebesar 35% dari HP yang dicuri guys. Jadi misalkan 20% HP si bising sekali guys, mohon maaf guys. Jadi 20% yang dicuri dari Balpemon, nah 35% dari 20% itu menjadi shield ya guys. Shield itu kayak darah yang putih, itu shield guys ya. Berbeda dengan yang absorb itu menambah
ketebalan HP-nya. Jadi misalkan HP-nya dari 1000 ditambah 20% jadi 1200. Nah seperti itu guys. Jadi mohon dibedakan antara absorb dengan shield ya. Kalau menambah HP itu jadi menambah kuantitas HP-nya, kalau shield menambah HP tambahan, jadi kayak yang darah putihnya itulah guys, seperti itulah. Nah apabila ini shieldnya di clear atau hancur, maka berkemungkinan 27% akan restore 1 energi selama 2 turn. Ini buffnya selama 2 turn ya guys ya. Kemudian yang ketiga ada interrupt. Nah interrupt ini kalau di game-game lain itu kayak memotong serangan lawan ya guys ya. Jadi serangan lawan akan dipotong, jadi Magna duluan baru lawan menyerang, seperti itu. 20% ya kemungkinannya. Kemudian yang keempat ada prior to high HP. Jadi si Magna ini memprioritaskan kepada HP tertinggi musuh. Jadi udah pasti bakal nyerang ke tank kalau tanknya masih tebal. Kalau tanknya sudah tipis darahnya, maka dia akan beralih menyerang ke target yang mempunyai HP tertinggi ya guys, seperti itu. Patokannya HP tertinggi di line up musuh. Oke, sangat bising sekali guys, mohon dimaafkan ya guys ya. Kemudian yang ketiga adalah skill ultimate-nya adalah Extreme Jihad Ray. Di level 15 ini damage yang dihasilkan 209% ditambah 1561 extra damage. Nah ini efek weaken-nya itu, jadi setiap hitnya itu akan menambahkan efek weaken kepada musuh ya. Weaken tersebut udah aneh jelasin di awal, adalah mengurangi time rate sebesar 12% selama 2 turn dan dapat di stack ya guys ya. Jadi semakin Magna sering menggunakan skill ini, maka dia dapat nge-stack weaken selama 2 turn ya guys ya. Nah lanjut, nah ini efeknya yang bagus ada destroy. Destroy ini setiap hit akan meng-add status 2 giliran ya guys ya. Jadi ketika musuh dalam weaken status, maka efek destroy akan muncul seperti itu ya guys ya, selama 2 turn dan tidak bisa di clear. Si destroy ini tidak bisa di clear oleh healnya Sakuyamon. Tapi aneh kurang tahu kalau dengan healnya atau purify-nya si Mastemon dengan artifak yang 100% nge-clear debuff. Nah ini aneh kurang tahu ya guys, apakah ke clear kah atau tidak. Cuma kalau sama Sakuyamon, setelah aneh lihat-lihat gitu, ketika Magnamon punya artifak, terutama artifak yang menambah red agar tidak bisa di clear, maka jarang sekali atau mungkin aneh belum pernah lihat ke clear si efek destroy-nya ini oleh si Sakuyamon. Namun dikoreksi bila aneh salah ya guys ya. Nah jadi setelah destroy ini muncul di musuh ya, tidak bisa di clearkan ya, tidak bisa di purify kan, seperti itu. Kemudian setelah 3 layer, nah jadi kan destroy ini muncul tergantung dari weakennya. Apabila weakennya udah 3, maka destroy juga jadi 3 guys. Jadi udah 3 layer, setiap tamnya setiap ngetam ya musuh itu akan mengurangi 1 energi. Jadi ketika musuh ngetam mengurangi energi, tapi ketika musuhnya serangan biasa tidak mengurangi energi. Nah ini mau dikoreksi bila salah aneh mengartikan ya, apakah tam si Magnamon atau tam musuh. Tapi yang sempat aneh saksikan bahwa ketika musuh ngetam ini mengurangi energi musuhnya gitu, seperti itu ya guys ya. Kemudian apabila terkumpul 4 layers, maka akan muncul static electro ya guys ya. Jadi musuh tidak bisa bergerak selama 1 turn, lebih ke tidak bisa ultimate, seperti itu kayak yang aneh rasain seperti itu ya. Mungkin kalau serangan biasa entahlah atau bisa atau enggak ya, nanti silahkan kalian komen di kolom komentar bagi yang lebih tahu. Tapi sepengetahuan aneh itu akan membuat musuh tidak bisa bergerak 1 turn seperti itu apabila udah 4 layer dari destroy ini ya guys ya. Lalu ada absorb. Nah absorb ini jadi setiap menyerang kemungkinan 40% kemungkinan mencuri, 7% defense dan attack target yang diserang. Nah seperti itu, dan dapat di stack menjadi 4 layer. Jadi totalnya bisa mencuri sebanyak 28% attack dan defense target guys. Kebayang ya guys ya bagaimana efektifnya si Magnamon ini apabila bertahan lama di match ya guys ya. Jadi akan membuat musuh itu lemah syahwat sama
lemah defense, seperti itulah kalau bahasa awamnya seperti itu. Jadi nyerangnya jadi kendor, pertahanannya juga jadi kendor apabila Magnamon sering menggunakan skill Extreme Jihad Ray ini. Jadi Magnamon harus bertahan lama di arena atau di battle ya guys ya, biar musuhnya makin kayak kerupuk dan attacknya makin lemah. Ultimate yang kedua adalah Shining Gold Solar Cannon ya guys ya. Jadi damage-nya itu 113% ditambah 1239 extra damage. Nah, ini efeknya adalah Shine ini adalah setelah menyerang kemungkinan 50% untuk mencuri lagi guys. Jadi si Magnamon ini tank tipe pencuri ya guys ya. Dia itu kayak vampir guys. Jadi setiap serangan-serangannya itu banyak yang mencuri. Dia mencuri 5% dari damage ratio from each target. Jadi melemahkan rasio ngedamage-nya. Udah dilemahkan attack-nya, damage ratio-nya juga dicuri guys, seperti itu ya. Jadi dia akan melemahkan musuh lalu memperkuat dirinya sendiri, seperti itu guys. Magnamon sering menggunakan skill Shining Gold Solar ini, maka dia akan semakin tebal lah. Seperti itulah untuk kesimpulan awalnya, dan mohon maaf lagi sekali lagi banyak sekali kendaraan yang melintas di sini ya guys ya. Kemudian yang kedua efeknya adalah Time Alloy ya guys ya. Jadi setelah menggunakan skill ini, Magnamon akan memasuki status Golden Armor ya guys ya selama 2 giliran. Nah, apa itu status Golden Armor? Status Golden Armor itu adalah menerima damage dari musuh. Jadi seperti menyerap damage yang dihasilkan oleh musuh kepada dirinya sendiri gitu ya guys ya, dan dia akan menahannya selama 4 kali. Tetapi status Golden Armor ini akan hilang setelah menerima 2 kali hit berturut-turut ya guys ya. Jadi dia setelah menggunakan ini masuk ke Golden Armor, jadi kayak ngetahuan musuh biar musuh menyerang si Magnamon ini, tapi akan hilang setelah 2 kali diserang, seperti itu. Nah, tetapi apabila tidak menerima damage, nah setelah dia itu mengeluarkan skill tetapi musuhnya misalkan stun atau apa ya, jadi si Magnamon tidak menerima damage, maka status tahunnya itu tidak bisa di clear ya. Jadi tahun yang dihasilkan Magnamon tidak bisa di clear untuk 2 turn ya guys ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah Reflection Armor. Nah, ketika dalam status Golden Armor, dia itu kemungkinan akan melakukan serangan balik terhadap musuh atau ya tim musuh yang menyerang kepada dirinya sendiri ya, baik menggunakan tam ataupun skill dari target di bawah atau bukan dalam, apabila musuhnya itu terdapat debuff 3 layer of weaken status. Jadi ketika musuhnya ada debuff weaken 3 layer, nah akan memicu Reflection Armor dari skill ini ya guys ya. Jadi ketika Magnamon diserang, Magnamon akan nyerang balik. Jadi ketika Magnamon dibuild, mohon maaf berisik sekali, ketika Magnamon dibuild attacker, nah itu bisa juga serang baliknya sangat sakit guys, apalagi kalau chipnya assassin ya. Assassin itu kalau di reformnya guys seperti ini guys. Nah ini di reform 4 setnya itu yang dimana defense musuh itu lebih rendah, maka damage yang dihasilkan akan menambah 30% guys. Jadi kenapa aneh Magnamon pakai assassin, karena emang damage basicnya apa, jadi karena basic defense-nya si Magnamon ini sangat tinggi guys, jadi pakai assassin itu sangat worth sekali. Tapi apabila kalian mau menggunakan skill lainnya atau keunikan lainnya dari Magnamon ini, ketika dibikin hitter pakailah charge attack buat mencuri-curi HP tank lawan. Tapi aneh lebih suka assassin karena sekalinya dia ngeluarin ultimate skill bisa langsung berantakan itu tim musuh ya guys ya, seperti itu. Apabila lawannya setara, kalau misalkan
di build ini juga. Aneh kan pernah share videonya lawan power 2 juta ke atas nih masih bisa win dengan form ini, karena emang ngandelin debuffnya dari Davmon, kemudian dari Magnamon, kemudian diselesaikan oleh Jesmon. Jadi musuh udah kayak kerupuk di finishing oleh Jesmon. Seperti itulah kombinasinya seperti itu guys. Oke. Udah 20 menit gak kerasa guys, karena banyak sekali kendaraan yang lewat juga, mungkin kondisinya kurang kondusif. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di video ini berikutnya. Ini sebagai dasar dulu dari penjelasan skill-skillnya, karena emang Magnamon ini merupakan tipe ultimate yang sangat-sangat perlu dipelajari banget setiap skillnya guys, biar kalian tahu potensinya itu lebih baik kemana gitu guys. Mau dibuat tank juga sangat bagus karena bisa ngedebuff musuh, melemahkan musuh, serangannya, defense-nya, damage ratio-nya ya guys ya, time rate-nya juga dikurangin, buff-nya itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi intinya Magnamon ini adalah harus bertahan sekuat mungkin di arena, bertahan selama mungkin di arena biar bisa melemahkan musuh seefektifnya gitu, biar maksimal si potensi skill-skillnya ya guys ya. Oke, mungkin penjelasan segitu juga udah memakan waktu 21 menit guys. Jadi Anda cukupkan sekian dulu. Nanti akan ada sampel video untuk menjelaskan skillnya, yang mana golden armor, yang mana weaken, yang mana pengurangan damage ratio. Nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Untuk sekarang cukup sekian dulu. Aneh ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, subscribe, kemudian bagikan ke teman-teman kalian. Dan aneh pamit undur diri. Aneh ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.